Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi dengan Kevin di sini. Dan di episode kali ini gue akan bahas tentang tips pembukaan dalam presentasi. Ya. Presentasi di mana aja pasti penting dan perlu. Entah itu lu sekolah, kuliah, atau kerjaan. Ya, jadi semua itu teknik-teknik itu atau skill-skill itu akan lu pakai. Ya, terlepas dari lu masih sekolah atau udah lulus. Oke, apalagi kalau misalkan menjelang sidang skripsi atau tesis misalnya. Itu penting banget. So, gimana sih caranya presentasi openingnya yang baik dan benar? Nah, gue akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, opening itu tentu kalau di Indonesia pasti harus diawali dengan yang namanya salam terlebih dahulu. Ucapkan salam. Ya, kalau agama lu Muslim berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan pluralis di mana semua agama ada di situ ya cukup misalkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, apapun itu. Tapi yang pasti di Indonesia atau di adat ketimuran salam itu penting karena di luar sana di barat ya kalau teman-teman lihat di TEDx atau di beberapa seminar-seminar tertentu itu nggak pakai salam lagi, tiba-tiba datang kenalan terus langsung ngomong. Setelah selesai salam jangan lupa juga untuk perkenalkan diri lo, tapi kan orang-orang udah tahu siapa gue, nggak masalah ya. Apalagi kalau misalkan itu di sidang-sidang sifatnya formal, skripsi, tesis, itu perlu banget lo kenalkan. Selamat pagi, saya Kevin dari program studi manajemen misalkan. Di kesempatan kali ini, jadi itu awalan-awalan yang template, nggak masalah, sebutin aja nama lo di awalan presentasi sebelum memulai. Ya. Setelah lo salam, kemudian lo ucapkan, kenalkan diri lo, sebutkan tujuan dari presentasi lo secara singkat. Misalkan di presentasi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya presentasi yang baik dan benar misalkan gitu ya. Saya akan membahas tentang penggunaan e-wallet dalam dunia mahasiswa misalkan. Dan lu kasih tahu judulnya atau topik yang mau lu bahas itu apa. Setelah itu mulailah atau awalilah dengan icebreaker. Nah, icebreaker ini tidak selalu harus yang sifatnya hiburan atau yang selalu sifatnya games, permainan. Icebreaker itu bisa oleh beberapa hal. Nah, ini catat ya. Yang pertama bisa dengan pertanyaan. Baik Bapak Ibu di sini siapa yang sudah pernah menggunakan e-wallet misalkan, atau siapa di sini yang menggunakan dompet digital, itu juga udah termasuk dengan ice breaking. Adanya interaksi dengan audiens. Kemudian bisa juga dengan pernyataan atau fakta yang mencengangkan. Menurut data dari BPS bahwa 90% mahasiswa di kota Tasikmalaya menggunakan e-wallet. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa di kota tersebut memiliki kesadaran akan keuangan dan teknologi yang cukup tinggi. Contohnya kayak gitu misalkan ya, ini bukan data beneran ya. Jadi tadi bisa dengan pertanyaan atau pernyataan, shocking statement, fakta yang mencengangkan. Atau bisa juga dengan pertanyaan yang tertutup. Di sini Bapak Ibu sudah pernah pakai e-wallet, jadi sudah atau belum? Atau yang lebih luas lagi, e-wallet apa yang Bapak Ibu gunakan? Apakah Oppo, ShopeePay, GoPay dan lain sebagainya? Itu bisa ya. Jadi tadi apa aja? Pertama salam dulu, perkenalkan namanya, jelaskan maksud dan tujuannya, atau secara spesifik topiknya apa, dan gunakanlah breaker. Icebreaker itu bisa dengan pernyataan atau pertanyaan, atau kalau misalkan presentasinya agak lama dan semi formal bisa juga dengan permainan ya. Bisa dengan permainan tapi singkat aja karena opening itu sekitar 10% dari waktu yang diberikan. Kemudian bisa juga dengan tanya jawab yang sifatnya direct ke salah satu peserta. Misalkan presentasi ada 30 peserta, Anda bisa langsung tunjuk satu peserta. Baik, mohon maaf, Bapak yang menggunakan baju merah misalkan ya. Boleh tahu namanya siapa Pak? Oh, Pak Agus. Pak Agus pernah menggunakan e-wallet? Nah, itu juga bisa. Jadi kita ambil sampling salah satu peserta untuk kita tanya. Setelah itu baru lu jelaskan menjelang isi gitu ya. Nah, tapi sebelum itu pertanyaan dan pernyataan yang lu sampaikan sebagai icebreaker itu juga adalah sebagai awalan atau sebagai gambaran dari persoalan atau masalah yang akan lu bahas, yang akan solusinya dibahas di isi presentasi yang lu bahas. Oke, itu aja gambarannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan good luck buat teman-teman yang mau presentasi apakah itu sidang tesis, skripsi atau lain-lain ya.